Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Masih seputar figur yang kontroversial dari DPD RI atau senator kita dari Bali, Arya Wedakarna. Beberapa waktu yang lalu kita angkat soal ucapannya mengenai seks bebas asal pakai kondom katanya, yang disampaikan dalam satu session mengenai HIV/AIDS beberapa waktu lalu dan diangkat kembali oleh beberapa media dan menjadi kontroversi. Rupanya figur ini memang figur yang kontroversial yang sering membuat banyak kegaduhan. Ada banyak pihak yang melaporkan beliau dan kasusnya pun bermacam-macam. Bersama saya sudah ada Rudy Eskamri. Kita mau menilik mengenai satu tokoh politik dalam atau kancah perpolitikan kita dengan ucapan-ucapan atau narasi-narasi yang dibangun yang ternyata tidak kondusif terhadap perpolitikan kita. Apa saja itu dan apa implikasinya mengenai figur Arya Wedakarna ini. Bersama saya sudah ada Rudy Eskamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, tokoh politik yang seperti ini, itu fenomena apa ya kok bisa jadi senator nih? Nah, ini dia. Tapi sebelumnya Mas Andre, saya mau mengkoreksi dulu opini saya beberapa hari yang lalu. Oh ya. Bahwa ternyata si Arya Wedakarna ini bukan keturunan bangsawan. Oke. Dia keturunan biasa, mungkin juga kesatria, tapi juga nggak jelas gitu ya. Yang jelas secara politik Arya ini anak dari tokoh PNI di Bali. Oh, yang dekat dengan Soekarno. Nah, Arya ini akhirnya itu di backup oleh Sukmawati, Soekarno Putri. oh, Nah, makanya dia bisa jadi demikian karena nama Soekarno dan anak-anak Soekarno itu kan cukup harum di Bali ya. Di Bali ya, karena ibunya Soekarno kan orang Bali. Oke. Gusti Nyumandraya itu kan orang Bali. Jadi, tapi memang tokoh ini memang luar biasa, kontroversial. Bukan hanya masalah ujaran seks bebas yang disampaikan tahun 2017 kalau nggak salah. Iya. Dalam satu dialog dengan siswa waktu itu tentang HIV. Tapi menurut saya, meskipun dia ada pembelaan di beberapa media, saya menganggap ujaran dia tetap salah gitu. Dia tidak bisa mengarahkan remaja untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Malah justru memberikan solusi kepada orang yang terlanjur, katanya terlanjur masuk dalam dunia itu dengan menggunakan alat pengaman atau kontrasepsi yaitu kondom yang katanya dilegalkan dalam undang-undang. Tapi ini kan jalan keluar yang sesat ini. Pragmatis ya. Dan bukan hanya pragmatis, sesat juga Mas ya. Oke. Terus yang kedua, Arya ini memang sangat kontroversial. Banyak mendapat tolakan dari Bali gitu ya. Oke. Berdasarkan video kita yang terdahulu, teman-teman di Bali kan banyak memberikan masukan, termasuk dari tokoh-tokoh Bali ya. Itu memberikan masukan, mereka sangat mendukung apa yang kita lakukan ya. Kita berani menyuarakan secara nasional tentang figur si Arya ini karena selama ini hanya terpusat di Bali saja. Oh, oke. Ya, contohnya dia mengklaim Raja Majapahit gitu ya. Oh, kenapa itu? Nah, dia karena ada orang di daerah sana dia ditakbiskan menjadi Raja Pahit Bali gitu. Jadi akhirnya begitu diprotes, gelar-gelar itu dipretelin sama dia. Oh, yang kedua, dia pernah menghina simbol-simbol agama Hindu. Makanya dia ditolak oleh sekelompok masyarakat di Bali karena dianggap itu sangat menghina agama Hindu. Kok nggak sensitif ya dengan isu-isu? Sangat situ. Jadi orang ini memang orang yang kontroversial dan satu lagi kelebihan dia sering berselancar pada kegiatan orang lain. Ya. Oh. Jadi contohnya begini, ada sahabat saya dia tokoh di Bali mengadakan acara Gema Perdamaian gitu ya. Oke. Gitu Gema Perdamaian. Dia tidak diundang, tiba-tiba dia datang dengan menggunakan kru media, televisi misalnya. Terus kemudian dia langsung wawancara di situ, dia mengklaim itu gerakannya dia. Nah, gitu. Nggak jauh-jauh beda sama yang di Jakarta ya? Nah, sama saja. Jadi diklaim itu sering terjadi. Yang kedua, pernah ada gerakan penolakan dari teman-teman dari tokoh-tokoh Hindu di Bali atau tokoh masyarakat juga tentang tari erotis Bali itu. Oh, yang dianggap agak sedikit porno ya. Adalah itu ada. Memang ada di YouTube banyak sekali itu. Itu
disalahgunakan orang, tari bumbung kalau nggak salah, itu memang sedikit agak erotis gitu ya. Dan tokoh-tokoh Bali itu berencana untuk membuat satu petisi supaya itu dilarang, atau mungkin dari ke YouTube-nya juga di take down gitu, karena itu sangat merusak citra Bali. Karena itu menggunakan kostum lengkap Bali gitu ya. Dulu kita pernah cerita kan masalah tari bumbung ini luar biasa, sangat menghina keluhuran budaya Bali menurut saya. Nah, pada waktu event acara itu sama, dia juga mengklaim, dia datang sebagai undangan biasa, bukan pembicara, mengklaim dia mendukung aspirasi. Jadi sering banget dia berselancar pada event orang lain. Oke. Jadi memang layak lah orang ini dikecam habis ya, si Arya ini, karena memang sangat kontroversial. Dia nggak tahu dari mana ya, jadi memang kekayaannya cukup lumayan. Dia membuat istana besar di Tampak Siring tuh, istana mancanegara katanya. Nggak tahu uang dari mana ya, tapi dia memang pragmatis juga, memberikan beasiswa ke teman-teman Hindu di sana gitu, sehingga mungkin dari cara itu dia mendapatkan suara gitu ya. Tapi secara faktual ya dan secara kualitatif, masyarakat Hindu yang mempunyai nalar yang dan akal sehat itu menolak si Arya ini. Nah, Mas Rudi dan sahabat Indonesia, ada banyak political behavior ya, perilaku politik dari seorang politisi yang seperti ini. Nah, yang ingin kita dalami lebih jauh adalah perilaku seperti ini fenomena apa yang terjadi dalam kancah perpolitikan di Indonesia ya, model-model seperti Arya Wedakarna seperti ini nih. Nah, Mas Andri, ada dua sisi, Mas. Sisi pragmatisme masyarakat. Ya, pragmatisme dari masyarakatnya, ya. Masyarakat begitu mudah mungkin dikelabui gitu ya, mungkin diberikan uang, akhirnya memilih dia. Gitu. Di sisi lain, dari tokoh-tokoh nasional, saya mohon maaf ini kepada Bu Sukmawati, Soekarno Putri juga mengendorse figur ini gitu loh. Padahal sebetulnya kalau ini Bu Sukmawati mendalami figur ini secara detail, itu kan merusak nama baik Soekarno juga sebetulnya. Ya kan? Meskipun bapaknya dia dekat dengan Soekarno dan sebagainya, justru apa yang dilakukan Arya ini menjadi bumerang ya. Nama besar Soekarno di Bali, juga nama besar dari Sukmawati juga gitu ya. Dan yang paling penting, keluhuran budaya Bali itu sering didegradasikan oleh si Arya ini. Jadi dua sisi ini, Mas. Kenapa ini sering terjadi? Tokoh-tokoh ini muncul karena pragmatisme dari masyarakat ya. Mungkin dianggap dia tokoh besar, punya uang banyak gitu ya. Terus kemudian dia bisa membranding dia dengan media-media yang sekarang begitu mudah gitu kan. Ya, personal branding kan pakai media sekarang mudah, Mas. Gitu. Asal Anda punya uang, branding gampang gitu. Ditambah juga endorsement dari tokoh nasional gitu ya. Jadi itu nyambung akhirnya, Mas. Itu ya. Dan ini sebetulnya kan hanya diperlukan dari kekritisan dari masyarakat yang punya akal sehat. Nah, itu dia. Untuk mengkritisi ini. Dan ini ya salah satu apa yang kita lakukan. Dan saya jujur aja mendukung teman-teman dari Bali yang ingin mempidanakan si Arya ini. Karena banyak kasus dia. Kasus. Kalau penistaan agama itu kan ada kasusnya, Mas. Dia sudah jelas-jelas menistakan agama Hindu, gitu ya. Yang dikatakan ada sosok makhluk apa yang ini kan sangat sangat melukai perasaan orang Hindu di sana gitu. Jadi memang dalam konteks hukum ini kita serahkan teman-teman Hindu yang lebih menguasai, Mas. Tapi kita bahas tentang sosok ini, mengapa begitu mudah diterima di nasional? Itu dia. Ya, gitu kan? Mempunyai elektabilitas tinggi, gitu kan? Akhirnya dia terpilih kan? Nah, tapi ya gitu kondisinya. Justru ini ada berbagai macam aspek yang bisa kita tilik. Satu, figur ini sendiri, masyarakatnya, dan bagaimana relasi itu terbangun lewat mungkin strategi atau siasat politik uang atau apa yang senantiasa menghantui demokrasi Indonesia. Ada dua, Mas. Pertama, strategi money politik pasti. Yang kedua adalah kepiawaian dia dalam membranding diri dengan menggunakan media. Nah, itu dia. Ini bersambung, Mas. Jadi masyarakat yang mungkin miskin literasi gitu ya, melihat tayangan di Bali dia muncul, padahal dia nggak sadar bahwa dia itu adalah ini event orang lain ini yang diklaim, gitu kan. Kemudian banyak juga kegiatan orang lain, hasil kerja orang lain diklaim sama si Arya ini. Jadi sebenarnya jujur aja, figur ini agak memalukan sebetulnya.
memalukan bagi ya, orang ya. Bali dan Iya, memalukan bagi Indonesia ya. Iya, iya, Bagaimana orang seperti ini menjadi senator gitu ya. Jadi saya Itu harus mengkritisi karena yang paling viral, saya bersyukur kemarin ada video tentang apa namanya seks bebas itu ya. Itu akhirnya semakin membuka borok area ini semakin lebar gitu. Iya, iya, Karena iya. sudah bertahun-tahun kan berbulan-bulan dia itu membuat kontroversi yang tidak berkeputusan. Ada sementara tokoh atau figur politik yang memang berselancar di atas kontroversi, tidak peduli apakah itu negatif atau positif, jelek pun yang penting dia disebut-sebut namanya, menjadi headline di media. Ini strategi post-truth ya, bukan lagi soal kebaikan, tapi yang penting populer aja, populer. Nggak peduli baik atau jelek gitu. Iya. Begini Mas, apa namanya, kita beberapa politisi itu memanfaatkan orang yang kadang-kadang dia populer dengan memanipulasi fakta. Yang berikutnya ada beberapa tokoh yang menyediakan dirinya dibully gitu ya, sehingga menjadi playing victim gitu kan, sehingga terzolimi gitu kan. Nah, orang Indonesia ini sangat unik gitu loh. Dia sangat pemaaf, permisif dan sangat mudah jatuh hati pada orang-orang yang dalam tanda kutip terzolimi. Terzolimi ini kan bisa berbagai betul-betul terzolimi atau iya itu settingan gitu ya, terzolimi atau terzolimi beneran gitu loh. Kalau kita bicara terzolimi, contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu benar-benar terzolimi toh. Dia tahun 2014 tiba-tiba dianggap anaknya PKI misalkan. Keturunan Cina, Tionghoa. Ini kan benar-benar fakta yang memang terzolimi. Akhirnya yang terjadi masyarakat yang seperti kita juga akhirnya membela Pak Jokowi gitu. Tapi ada juga terzolimi yang settingan gitu kan. Nah, contohnya Gubernur Jakarta lah ya. Sering banget menempatkan diri menjadi bulian orang-orang, tapi itu strategi dari markomnya mereka, timnya mereka untuk menempatkan diri untuk terzolimi. Makanya kita harus waspada Mas, hati-hati. Kewaspadaan itu Waspadai, jangan sampai kita membuli orang terlalu keras gitu ya. Yang jelas itu kita sebagai kelompok kelas menengah ini harus membantu masyarakat untuk menyadarkan jangan sampai tertipu orang-orang seperti Arya begini. Ini bahaya nih. Ini kan dia DPD gitu ya, mewakili kepentingan Bali dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ujarannya sangat destruktif atau sangat merendahkan Bali. Ini apa yang diandalkan oleh dia untuk katakanlah kalau dia mau mencalonkan lagi, kalau dia sendiri akhirnya merusak citranya di masyarakat Bali, apa yang bisa dia berikan untuk dia nanti dipilih lagi? Apakah hanya semata-mata politik uang? Ini kadang-kadang kembali lagi kepada kewarasan masyarakat, Mas. Ya, jadi kalau logikanya kita dengan begitu kontroversi yang ada, dia nggak akan mungkin terpilih lagi toh. Masyarakat tersadarkan. Nah, ini menurut saya harus ada kerja keras dari tokoh-tokoh di Bali nih untuk mengedukasi masyarakat di bawah. Jangan sampai nanti terkelabui lagi dengan tokoh seperti ini. Asal tokoh-tokoh itu tidak terbeli. Nah, itu dia. Jadi tokoh-tokoh ini harus masif memberikan edukasi pada masyarakat, tidak ada pilihan dia supaya tidak memilih orang seperti ini. Karena ini menjadi anggota DPD itu kan seolah menjadi senator toh. Mewakili kepentingan wilayah gitu. Betul. Jadi ini bahaya bener ini kalau omongannya Arya dianggap mewakili entitas di Bali. Itu kan itu dia. Sangat meriskan. Jadi kuncinya saya sarankan kepada teman-teman di Bali untuk masif ya. Untuk masif menghadang politik uang yang akan dilakukan dan politik pencitraan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan edukasi yang sebenarnya. Iya, tapi ini kan juga sebetulnya cerminan dari para senator-senator yang lain juga untuk daerah-daerah yang lain. Apa menjadi tugas pokok dan fungsi dan tugas pokoknya mereka sebetulnya? Ya, sampai sekarang kita masih debatable Mas. DPD ini kan kita sekarang menganut sistem bikameral gitu ya. Jadi 2 kamar gitu kan. Sekarang pertanyaannya efektif atau tidak, saya mohon maaf ini saya juga belum tahu DPD ini manfaatnya apa buat rakyat juga saya belum tahu, mohon maaf ini. Bukan saya melecehkan DPD tapi karena saya nggak tahu apa hasil kerja mereka gitu ya. Dalam legislasi pun juga tidak dilibatkan gitu kan. Jadi ya nggak tahu DPD ini untuk apa, apakah benar-benar menyuarakan kepentingan daerah gitu ya. Atau mungkin otonomi itu, atau mungkin ada tokoh-tokoh partai yang nggak masuk di mana di parlemen yang legislatif masuk lagi di senator. Jadi ya nggak tahu juga Mas, ini kan strategi juga, tapi itulah tuntutan dari amandemen Undang-Undang Dasar
1945, Mas. Kembali ke laptop bahwa ada figur anggota DPD ini yang memalukan. Yang Arya Widakarna ini harus dikritisi. Jangan sampai keberadaan si Arya ini justru mendestruktif, mendegradasi fungsi dari DPD. Kalau dia akhirnya sedang menghadapi tuntutan-tuntutan kan, kalau akhirnya terbukti, nah apakah ada semacam mekanisme PAW gitu di DPD? Di DPD belum ada, Mas. Belum ada ya? Belum ada. Tapi di sana itu kan ada MKD sebenarnya, Majelis Kehormatan juga, Dewan juga, seperti di DPR gitu ya. Tapi kan belum pernah terjadi, belum pernah terjadi seperti ini. Belum ada presidennya ya? Nah, belum ada juga presiden tentang PAW. Kalau misalkan ini orang ini divonis 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, apakah itu otomatis dipecat atau bagaimana? Itu kita belum punya jurisprudensinya ya, Mas. Oke, belum ada contoh kasusnya ya. Itu satu. Yang kedua, fokus siapa dulu yang ketua DPD-nya? Irman Gusman. Ya itu karena kena OTT KPK. Ya OTT KPK langsung dipecat kan, otomatis. Ada penggantinya nggak tuh? Nggak ada pengganti dari dalam mereka. Dari dalam mereka. Jadi tidak diganti dari daerahnya. Ini saya juga belum tahu nih sistem konvensi atau ketatanegaraan dalam pengaturan DPD. Karena apa, Mas? Nggak pernah ada hasil yang signifikan yang kita bisa lihat sih sebetulnya. Kalau DPR kan kelihatan gitu ya. Jadi kita sering tidak menjadi spotlight gitu. Nah, sekarang ini DPD menjadi spotlight, tapi spotlight yang sangat negatif dengan keberadaan seorang Arya Widakarna ini. Dan saya mohon ini DPD untuk bersih-bersih ya. Karena orang ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk Bali tapi juga Indonesia. Dan orang ini berkecenderungan untuk merusak mental masyarakat, Mas. Iya, karena ulahnya itu ya. Ulahnya juga. Ya, sahabat Indonesia amat disayangkan kalau seorang yang sudah dipilih oleh masyarakatnya tapi tidak bisa menjadi representasi, mewakili hati nurani dari rakyat itu sendiri, malah membuat kontroversi-kontroversi yang cenderung destruktif. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya. Mas Andre, saya hanya sekali lagi mohon, Mas, ini pembelajaran buat kita semua. Terkhusus teman-teman di Bali yang mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan Bali dan keluhuran budaya Bali dan agama Hindu, agar mengedukasi masyarakat ya. Masyarakat di Bali jangan sampai terjebak lagi, terpengaruh lagi dengan pencitraan orang-orang seperti Arya Widakarna ini. Itu namanya terperangkap sudah. Jadi bahaya nih, Mas, karena kalau lihat kasusnya bagaimana dia mengklaim jadi Raja Mojopahit, itu kan membuat sejarah baru. Ternyata dia dibatalkan. Terus kemudian menghina sosok agama Hindu, figur hal yang saya tidak terlalu paham ya, tapi jelas itu dikatakan sangat prosesnya lagi di kepolisian ini, dilaporkan ini. Kemudian kemarin juga dia pernah dipukul juga sama orang kan. Iya, saya dengar begitu. Jadi, ya. Bagaimana sampai begitu bahwa seorang senator dipukul rakyat gitu kan. Aduh. Nah, jadi memang sudah saatnya sih kalau saya bilang kepada Mas Arya ini cobalah mundur aja lah jadi anggota DPD, Anda mundur terhormat gitu ya. Anda belajar, ini anaknya anak muda, Mas, kelahiran 80. Jadi masih muda, jangan membuat suatu ujaran yang kontroversial dan apapun yang Anda lakukan untuk melawan kewarasan orang akan kita lawan terus juga. Jadi kita sayang Bali, kita sangat ingin melindungi agama Hindu, budaya Bali gitu ya. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang seperti ini. Iya, betul. Nah, hal seperti beginilah yang harus diedukasikan dan masyarakat Bali, tokoh-tokohnya juga bisa mulai ikut dalam proses konsientisasi dalam kancah politik supaya dari Bali, Indonesia juga bisa belajar dan naik kelas ke tataran demokrasi dan politik baik, politik cerdas, politik akal sehat. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia berakal sehat.